Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang review emiten-emiten yang akan IPO ya. Nah, sebelumnya mohon maklum ya kalau misalkan nanti di tengah video ada bunyi petir ya atau geledek ya. Karena di Surabaya sekarang ini hujannya lebat sekali ya, beberapa hari terakhir ini sampai banyak juga yang kebanjiran ya, seperti itu. Nah, jadi nanti mohon maklum kalau sampai ada gangguan dari suara petir ya guys. Untuk saham-saham yang mau IPO, kita bisa melihat ya bahwa di bulan November ini ada banyak sekali ya yang mau IPO emitennya ini ya. Kita bisa cek di website aipo.co.id. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Banyak sekali emiten-emiten yang mau IPO. Nah, saya nggak akan menjelaskan satu persatu, namun saya akan membuat ringkasannya ya. Kira-kira emiten mana sih yang mungkin ya potensi arah hari pertamanya itu besar, atau yang mungkin hari pertama itu bisa naik ya. Seperti itu. Jadi saya akan membuatkan ringkasannya sambil hanya ada satu emiten yang akan saya bahas secara detail ya. Nah, emitennya itu adalah emiten Avian, Jet Avian. Ini merupakan perusahaan yang besar dan kantornya pun juga ada di Surabaya ya. Grupnya juga ada air minum Cleo yang sudah IPO. Nah, sekarang saya akan masuk ke review untuk Avian ya. Ini adalah masa penawaran awal 12 hingga 18 November. Jadi teman-teman masih bisa ikut ya untuk big buildingnya. Efektifnya 29 November, terus penawaran umumnya 1 sampai 3 Desember. Penjataannya 3 Desember ya, dan pencatatannya di 7 Desember. Nah, Avian ini bergerak di bidang cat ya, manufacturing cat dan tinta bla 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 ini ya. Pabriknya di Sidoarjo, kantor pusatnya di Jalan Surabaya Sidoarjo, bypass ya. Terus di sini penawaran umumnya sebanyak 6,2 miliar ya. Saham baru setara 10,0075% dari modal yang ditempatkan dan di store. Dengan range harga cukup jauh ya, antara 780 hingga 930. Sehingga total maksimum akan menerima dana sebanyak 5,7 triliun. Kurang lebih ya, 5,7 triliun. Penjamin pelaksana emisi efek yang namanya tercantum dengan ini menjamin kesanggupan penuh, full komitmen ya, terhadap sisa saham yang ditawarkan yang tidak dipesan dalam penawaran umum perdana. Jadi penjaminnya ini full komitmen. Ada apa aja? Ada Mansek ya, Mandiri Sekuritas, UBS, dan Credit Suisse, CS ya. Ada 3, karena memang dananya ini jumbo, jadi nggak kuat ya kalau satu sekuritas saja yang sebagai penjaminnya. Rencananya dana ini akan digunakan untuk 54% akan untuk modal kerja. Bla bla bla, tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional modal kerja. Terus 18,2% digunakan oleh TKTW untuk modal kerja, bla 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 bla. Nah, ini untuk modal kerja ya. Terus sekitar 14% pada periode untuk CAPEX ya, fasilitas manufaktur. Ketiga, perseroan yang baru di Cirebon. Nah, untuk ada beli mesin, segala macam ya, pembelian mesin, terus 2,7 perbaikan maintenance, untuk IT, segala macam, dan sisanya 13% digunakan untuk bayar utang bank ya. Ini adalah entitas anaknya ya, yang dibayarkan utang banknya. Mekanisme penyaluran dana, ini penambahan modal. Jadi dia akan terima dana dari IPO, bayar untuk hutang anak perusahaan, tapi dicatatkan sebagai penambahan modal di anak perusahaannya, penambahan saham ya di anak perusahaannya. Oke, kita cek ya company check up-nya untuk Avian ini. Ini adalah laporan keuangannya di 2018, 19, 20, 21 ya. 2021 untuk 31 Mei ya, 5 bulannya. Kalau kita lihat secara aset ya, di mana asetnya dari 5 ini dalam jutaan, berarti 5 nolnya 12, 5 triliun, terus 4,9, 5,8 dan 6,1. Naik, cuman memang naiknya tidak terlalu sampai mencolok ya. Nah, ini sebenarnya wajar karena ini perusahaannya sudah besar ya, perusahaannya sudah mature sebenarnya dengan aset 6 triliun. Untuk hutangnya pun dia juga ada mengalami kenaikan ya.
Di mana di tahun 2018 ini ya 640 miliar, 700 miliar, 1,1 triliun, dan 2,9 triliun di tahun 2021. Nah, yang cukup menarik itu di sini, di tahun 2021 dia baru melakukan pinjaman bank. Ini ya, hutang bank ini baru muncul di 2021 ya. Sebelumnya ini perusahaan ini bukan tidak pernah, saya nggak tahu yang sebelum-sebelumnya, tapi di tahun 2018, 19, 20 dia tidak menggunakan fasilitas kredit bank untuk Avian ya. Seperti itu. Terus sehingga equity-nya kita dapatkan ya 4,4 triliun, 4,2, 3,6, dan di 2021 ini turun ya menjadi 3,2 triliun untuk ekuitasnya. Terus kita cek lagi secara laporan laba rugi. Jadi dari segi equity dia mengalami penurunan ya di 2021 untuk laba rugi. Yang pertama dari penjualan ya. Penjualan itu di 2018 5 triliun, 5,6, 5,7. Kemudian ini per 31 Mei ya guys. Kalau ini kan Desember, ini Mei. Jadi baru 5 bulan ya. Itu 2 triliun dan 2,7 triliun. Sebenarnya angkanya kurang lebih ya, nggak terlalu berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Laba brutonya 1,18 triliun, terus laba periode tahun berjalannya ini di 2021 menjadi 600 miliar ya, baru 5 bulan. Sedangkan di 2020 1,1 triliun itu untuk 12 bulan ya. 2019 959. Sebenarnya jadi dari laba ini ada mengalami peningkatan ya. Ada peningkatan untuk secara laba. Nah, dari equity-nya yang menurun dan labanya yang meningkat, kita bisa melihat bahwa secara fundamental sebenarnya ini adalah perusahaan yang sudah mature ya, namun performanya bukan yang sampai sangat istimewa ya, tidak. Tapi ya bukan berarti perusahaan ini jelek, enggak ya, karena dia berhasil cetak laba dan labanya pun growth ya di tahun 2021 ini. Nah, kita cek juga untuk summary-nya, jumlah saham yang ditawarkan itu adalah 6,2 miliar atau setara 10,0075% ya. Range 780-930, saya asumsi maksimum 930 sehingga 5,7 triliun. Jumlah saham sebelum IPO adalah 55 miliar ya, ini ya sebelum IPO. Sesudah IPO ini ya 61 M-an ya. Equity 2021 3,2 triliun ya, dengan book value 58,06 ya. Untuk equity 2021, price book value-nya adalah 16 kali ya, untuk PBV-nya. Laba bersihnya 603 miliar kurang lebih. Kuarternya biasanya kan Q1, Q2, Q3, Q4. Namun ini kan Mei ya, Mei 2021 jadi 5 bulan. Makanya saya untuk rumusnya adalah 12/5 ya. Kalau kita setahunkan menjadi 1,4 triliun. Mengalami kenaikan dari sebelumnya. Sebelumnya mana? Laporan laba ruginya. Ini kan 1,1 triliun ya. Menjadi 1,4 triliun. Sedangkan EPS-nya ada di 25,98 sehingga PE ratio-nya ada di angka 35,8 kali. Nah, untuk emiten sejenis ini kan dia bergerak di bidang manufacturing ya. Manufacturing kalau saya bisa bilang bahan kimia lah ya, cat. Yang sejenis mungkin ini saya ambil beberapa contoh walaupun sebenarnya tidak terlalu pair to pair ya. Tidak terlalu apple to apple ya. Namun ini saya ambil beberapa contoh ya yang mendekati. Nah, kalau teman-teman merasa ada contoh-contoh yang lain emiten sejenis bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Yang pertama saya ambil tuh Arna ya. Arna, terus PBIT dan ISSP. Arna sendiri itu price book value-nya 4,11 dengan PE ratio 13,5. Jadi lebih secara valuasi untuk kalau kita hanya melihat book value dan PE ratio itu lebih murah Arna ya. Untuk PBIT itu 1,4 dan 7,2. Ini malah lebih rendah lagi. Dan yang terakhir ISSP itu 0,88 dan 5,77. Nah, dari tiga ini perbandingannya kita bisa melihat sebenarnya Avian ini ditawarkan bukan di harga yang under value ya, tapi di harga yang cukup tinggi. Nah, memang dia termasuk company yang sudah mature, jadi valuasinya pun pasti tidak mau disamakan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak sebesar dia ya.
Ibaratnya kayak BCA kita samakan dengan bank-bank kecil kan tentu tidak bisa. Seperti itu. Namun secara valuasi kita bisa tahu ya gambaran sekilasnya bahwa Avian ini bukan ditawarkan di undervalue ya, tapi ditawarkan di premium price. Nah, apalagi yang menarik, ini ya saya cermati, dia kan menampilkan sebelum IPO kurang lebih seperti ini ya, komposisinya 55 miliar lembar saham, masyarakatnya 0. Sesudah IPO masyarakat 10,01% sehingga totalnya 61 M ya. Lembar sahamnya diambilkan dari portepelnya. Dia juga melakukan kebijakan dividen. Nah ini ya, ini yang mungkin menjadi selling point-nya dari IPO dia, yaitu dia mengatakan bahwa setidaknya 50% dari laba bersih setiap tahun itu akan dibagikan. Nah, tapi ya juga tergantung dari arus kas dan rencana investasi perseroan. Nah, intinya dia ini menjanjikan bahwa kalau misalkan perusahaan ini bagus ya, tidak terlalu membutuhkan dana, saya akan membagikan minimal 50%. Sehingga orang-orang yang memegang saham ini bisa menjadikan cash cow ya, atau ibaratnya itu sumber income, salah satu sumber income-nya melalui dividen ini. Namun ada juga lagi yang saya cermati di sini ya. Ada kata-kata modal ini ya, rencana penjualan saham oleh pemegang saham melalui penawaran terbatas atau private placement. Jadi di samping penawaran umum, pemegang saham penjual selaku pemegang saham penjual akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya yang secara keseluruhan berjumlah 5,5 miliar ya. Sebesar 10% dari modal disempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Bla 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 bla. Terus, nah dia kan sebenarnya ada, kalau ada POJK-nya kan di lock ya. Tapi di sini dia katakan bahwa saham milik pemegang saham penjual yang ditawarkan melalui penawaran terbatas tidak termasuk saham yang dilarang untuk dialihkan atau lock up sesuai POJK ini. Nah, ini yang menurut saya kita harus cermati ya, bahwa pemegang saham yang lama ini sudah berniat menjual 10%-nya. Nah, kita bisa cermati kalau di yang ini kan jumlah lembar sahamnya tidak berkurang. Misalkan ini ya, Tancorp. Sebelum IPO 24,58 M, sesudah IPO 24,58 M. Secara persentase berkurang karena keluar dari saham portepel kan, dikeluarkan. Namun kalau yang di kanan ini berbeda. Ini ya. Sebelum penawaran umum 24,58 M, sesudah penawaran umum pelaksanaan ESA dan private placement akan berkurang menjadi 22,6 M. Jadi memang akan dijual gitu loh saham dari pemegang saham yang lama. Begitu pula dari Wana Lancar ini 21,8 menjadi 20,1, terus Archipelago Investment ini 5,5 menjadi 39, 1,5 menjadi 1,38, Rudi Roni 1,1 menjadi 1 miliar. Nah, ini artinya berkurang secara keseluruhan ya. Untuk 10%-nya itu akan dibagi secara proporsional. Nah, atas hal ini ya saya melihat bahwa dan harganya pun yang ditawarkan pun sama dengan harga penawaran umum ya, yang 10% ini. Nah, sebenarnya ini saya kurang suka ya dengan kebijakan seperti ini. Dengan dimana pemegang saham yang lama akan melepas 10% ini saya kurang suka. Tapi saya masih ingat ketika IPO-nya dari grup ini yang dulu itu adalah Cleo. Kalau teman-teman masih ingat itu air minum Cleo ya. Ketika IPO Cleo itu dia kan naik ya, naik dan harganya pun sampai hari ini masih di maintenance. Maintenance, masih di maintain. Nah, misalkan saya kasih lihat untuk Cleo ya. Chartbeat kemudian Cleo. Ini ya, Cleo itu IPO di harga kurang lebih 100-an. Ini saya kasih cek ya sebelumnya. Ini ya. Dia kurang, ini sudah ada mengalami kebijakan ini. Entah itu, ini stock split ya. Dia itu 100-an, hingga sekarang itu ada di level 400-an. Jadi harganya ini masih di-maintain. Kalau emiten-emiten seperti ini, itu biasanya mereka akan menjaga ya. Maksudnya menjaga nama lah. Jangan sampai sesudah IPO, sahamnya langsung ARB itu mereka nggak mau. Biasanya seperti itu. Apalagi dia sudah punya track record yang menjaga nama. Nah, jadi atas pertimbangan hal itu, walaupun ada transaksi, walaupun ada
corporate action yang ini ya, menjual 10% ini, saya masih merasa saham ini bisa naik ketika IPO dengan dana yang jumbo, itu masih bisa naik ya di hari pertamanya. Untuk ARA mungkin agak berat, tapi kalau kita lihat registorynya sih dia akan menjaga ya, emitennya ini akan menjaga nama. Jangan sampai Avian ini malah turun gitu, rasanya kok cukup berat lah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan saham-saham yang IPO mana saja yang akan potensi ARA hari pertama. Itu ada, saya pilih BSML dan WGSH. Nah, ini adalah dua emiten yang menurut saya kemungkinan dia akan ARA di hari pertama. BSML dan WGSH. Mana? Ini ya, Bintang Samudra Mandiri Lines dan WGSH. WGSH ini yang teknologi. Terus yang potensi naik itu saya pilih adalah depo yang pertama, depo bangunan. Nah, teman-teman kalau cermati di depo bangunan, ini pemegang sahamnya ini juga salah satunya itu ya TAN ya, TANCOP juga. Ini mana? Coba saya cekkan prospektusnya ya. Depo bangunan. Nah, ini kan bergerak di bidang penjualan bahan bangunan ya. Untuk grupnya TANCOP sendiri kan mostly di cat ya, cat Avian yang besarnya, yang menjadi core bisnisnya pertama-tama adalah cat ya. Nah, ini kita bisa melihat di pemegang sahamnya ya. Untuk depo bangunan sendiri itu adalah di mana? Nah, ini TANCOP Surya Sukses ya. Nah, ini punya grupnya si Avian juga. Seperti itu. Ini saya masukkan juga di yang berpotensi untuk naik. Terus ada Avian ya. Avian juga saya masukkan berpotensi naik dan RMK Energy. Nah, saham untuk yang Edi Komuter dan Cimori ini menurut saya cukup berat. Kalau misalkan dia mau naik, apalagi mau sampai ARA ini, saya rasa cukup berat ya. Jadi untuk pilihan-pilihan saham IPO-nya ini adalah watchlist ya. Teman-teman bisa mungkin bisa dijadikan referensi, atau kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, saya juga mencermati juga teman-teman harus hati-hati juga ya. Kenapa? Karena dengan begitu banyaknya ini ya, teman-teman ada kurang lebih di atas 10 ya emiten yang mau IPO di November ini, tentu dana itu akan terserap banyak sekali ya ke saham-saham yang emiten-emiten yang mau IPO. Nah, ketika sudah banyak sekali pilihan, itu kalau mau biasanya kan trademark dari IPO itu adalah IPO akan ARA, IPO akan ARA. Namun kalau berbarengan seperti ini, saya rasa jumlah yang nanti akan ARA itu lebih sedikit jauh ya daripada yang tidak ARA, atau bahkan mungkin bisa turun. Ya ada kemungkinan juga kan habis IPO turun itu ada kemungkinan tetap. Nah, itu yang teman-teman harus cermati, sehingga teman-teman tuh harus benar-benar menseleksi ya, benar-benar picky lah. Ibaratnya, saya benar-benar diseleksi, disortir mana yang paling mantap, baru teman-teman ikuti IPO-nya yang mana yang teman-teman benar-benar srek lah. Jangan diikuti semuanya ya, karena saya melihat ini juga cukup besar. Dana-dana yang dihimpun ini yang triliun aja sudah beberapa emiten, saya lihat ya. Nah, uangnya ini dari mana gitu loh. Kalau semua ini berbarengan seperti itu ya. Itu untuk review emiten-emiten yang mau IPO kali ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan juga like, komen ataupun share ya video ini supaya semakin banyak yang melihat. Nah, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga berguna untuk teman-teman, dan saya doakan ya supaya teman-teman sehat selalu ya. Jaga kondisi kesehatan, semoga semakin cuannya semakin banyak dan sukses selalu. See you guys.